jemaat kami yang berada di luar, persiapkan diri kita untuk beribadah. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Kami biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, saya cinta biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, saya cinta selamat ibadah tahun baru pada hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita
Siapkan hati kita, biar langkah kita ke rumah Tuhan hari ini adalah langkah yang membawa kita ke dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan itu, hari ini kalau kita mau membawa hidup kita, persembahan kita, niatkanlah di hati kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan hari ini diterima oleh Tuhan. Niatkan di hati kita dari rumah, apa yang kita bawa untuk Tuhan, kita rindu, kita berharap Tuhan menerima persembahan kita. Mari kita berdoa. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Allah Bapa yang di sorga, pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang maha kuasa, yang maha besar. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Engkau melawat kami umat-Mu, menguduskan kami dan mengampuni dosa kami. Di hadapan-Mu kami berdiri mencari wajah-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan hari ini. Yang segala yang berlalu, biarlah berlalu. Dan kami tidak mundur, tetapi kami maju, menyongsong yang baru di hadapan kami. Bersama dengan Yesus Kristus, Immanuel, sertailah kami melewati tahun 2026 ini dengan hidup yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah hari ini Tuhan persembahan kami, penyembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Shalom. Selamat tahun baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin yang di belakang boleh maju ke depan. Biar kita mengisi bangku yang ada di depan supaya tidak kosong yang di depan. Kita mari satukan hati pikiran jiwa kita. Di hari yang pertama kita mau menutamakan Tuhan. Kita awali dengan Tuhan dan biarlah kita akhiri dengan Tuhan. Tidak ada yang kekal di dunia ini selain hanya Tuhan saja. Dan mari kita menjadi orang-orang yang hidup dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi, sekalipun kita di dunia, kita tidak hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi mari bangun iman kita sampai akhir. Kita mau menikmati kekekalan yang Tuhan sediakan. Asalkan kita ikut jejak Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Mari semua kita bangkit berdiri. Jangan hidup orang benar. Haleluya. Sekalipun kita jatuh 7 kali, firman Tuhan katakan kita akan bangkit kembali. Karena Tuhan beserta dengan kita. Semua orang yang percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Orang benar,
untuk tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi, tetap ingat Allah beserta kita. Kepada setiap orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Apapun yang akan terjadi dan yang sedang terjadi, tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau tetap percaya Tuhan. Karyamu dalam kehidupan kami.
penyembahan persembahan kita. Haleluya. Engkau Allah kami yang maha kasih. Oleh karena anugerah kebaikan-Mu, kami bisa ada hari ini dan berdiri di hadapan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kiranya dengan kebesaran kasih-Mu Tuhan, hari ini Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan menerima kedatangan kami. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan yang sejati. Inilah kami ya Bapa, bukan karena hebat, kuat dan kebenaran kami, tapi dengan ketulusan hati kami datang membawa segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap akal budi kami. Ampunilah dosa kami dan terimalah persembahan kami, penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu ke tempat ini dan curahkan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang suci. Penuhi hati dan pikiran kami. Urapilah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Kurang semangat, ini masih beberapa jam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tahun baru, ya kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu tahun baru ini hanya masalah waktu, ya. Karena bulan depan nggak baru lagi. Hari ini kita beli baju baru, bulan depan nggak baru lagi. Hari ini jadi pengantin baru, ya bulan depan nggak pengantin baru lagi. Karena semuanya diuji oleh waktu, ya. Kalau ada yang masih berbulan madu, habis madunya tinggal lebahnya, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah waktu, itulah perputaran. Dan kata Tuhan semua itu akan lenyap. Tapi saya hanya akan mengulang khotbah saya hari Minggu kemarin, karena saya kembali diingatkan Tuhan tentang firman ini, saudara. Ya, makanya kemarin saya share di grup. Bagi yang sudah baca grup, tentu sudah dapat kisi-kisinya. Apa kira-kira firman Tuhan hari ini? Sepanjang saudara menjalani tahun 2025, ya, yang paling membekas di hati kita adalah hal-hal yang membuat kita menderita, ya, yang membuat kita susah, yang membuat kita mengalami berbagai macam pencobaan, tantangan, berbagai macam jatuh bangun yang kita alami di tahun 2025. Masalah, penyakit. Tentu ada harapan itu tidak mengikuti kita di tahun 2026. Amin. Ya, itu harapan semua orang. Ya, wish you all the best. Nanti ulang tahun, wish you all the best. Semua yang terbaik untukmu, semua yang terbaik untukmu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tapi itu hanya tinggal harapan seperti tadi, bulan baru, baju baru. Ya saudara, karena ketika kita beli baju baru, besok udah jadi baju lama, nggak ada bekas, nggak ada sisa. Nah bagaimana segala hal yang saudara tidak inginkan di tahun 2025 tidak membayangi kita, tidak mengikuti kita di tahun 2026 ini. Tentu ini tidak bisa hanya sekedar berharap. Ya, berharap. Paling kita berharap 1, 2, 3 hari ini. Atau 1 minggu.
Begitu kita melihat ada tantangan seperti Petrus berjalan di atas air. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus juga ingin berjalan di atas air. Di atas air yang sedang bergejolak, di atas air yang sedang di atas laut yang sedang bergelora oleh angin topan dan badai. Nah, Petrus berkata, Yesus, buatlah aku berjalan seperti engkau berjalan di atas air yang sedang bergelora. Saudara, Yesus berkata, keluarlah kau dari perahu, berjalanlah. Dan Petrus ternyata berjalan di atas air persis sama seperti Yesus berjalan di atas air. Tapi yang berbeda apa? Yesus tidak tenggelam. Beberapa langkah Petrus tenggelam. Dan dia berteriak, tolong, tolong. Yesus menolong Petrus, mengangkatnya dari dalam air dan berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa Yesus tidak tenggelam sedangkan air sedang bergelora? Kenapa Petrus itu tenggelam? Nah, inilah kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar berharap tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, kita berharap segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang tidak kita yang membuat kita susah, yang membuat kita bahkan hancur, kita tidak ingin. Kalau saudara tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita menjalani hidup ini dengan ketidakpercayaan. Karena itu teguran Yesus kepada Petrus, kenapa kamu kurang percaya? Nah, saudara, di mana kekurangan kita? Kalau badai akan tetap ada, yang namanya penyakit akan tetap ada. Tapi bagaimana kita tidak terjatuh, tidak terperosok, dan itu tidak menimpa kehidupan kita? Sehingga ada pepatah, sudah terjatuh tertimpa tangga. Dan itu memang pepatah yang sangat realistis. Dan hampir semua kita di sini punya pengalaman sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, hari ini kebenaran firman ini kalau saudara mau respon, ya, kalau kita mau respon dan ini tidak hanya hangat-hangat kayak ayam kata orang, itu artinya kita masih menjalani hidup ini dengan kurang percaya. Kejadian pasal 8, ayo kita baca. Semua kita mari membaca ayat ini. Kejadian pasal 8 ayat 18, 19, 20, 21 dan 22. Baik, saya baca yang ayat 18 dulu. Nanti Bapak Ibu baca dengan suara yang lantang. Ayat 19 berganti-gantian kita. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 20 sama-sama 2, 3. Ayat 22 2, 3.
Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, sini saudara saya jelaskan firman. Saudara mau supaya yang buruk di tahun 2025 tidak mengikuti saudara? Karena Tuhan punya satu hukum, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Nah, tolong jangan main HP. Supaya hidup ini tidak membosankan kita itu lagi. Kalau memang mau putus, kalau memang kita mau meninggalkan segala dan menjauhkan diri kita dari segala yang buruk yang kita tidak inginkan. Sama saudara, betapa pengalaman pahit dialami oleh Nuh. Nuh pada waktu itu mengalami bukan saja bencana, tapi kiamat. Kita mendengar musibah bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh masih berjalan, masih berlanjut, saudara. Kita melihat semuanya rusak, ladang, rumah, pekerjaan, surat-surat, ya, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua. Saudara, orang ditimbun oleh longsor dan tidak ketemu. Apa yang dialami oleh Nuh itu tidak seberapa. Apa yang dialami oleh orang-orang di Tapur, di Sumbar, Aceh tidak seberapa. Saudara bayangkan, 150 hari bumi ditenggelamkan oleh air bah. Dan selama itu si Nuh ini terkatung-katung di tengah laut, diombang-ambingkan. Tentu itu bukan pengalaman yang indah. Tentu itu pengalaman 150 tahun, saudara. Kapten berapa hari? Sumbar berapa hari? Tsunami di Aceh berapa hari? 150 hari lamanya. Nah, ketika Batra Nuh terkandas di bukit di Gunung Ararat, betapa leganya hati Nuh itu. Selesai pencobaan, selesai kiamat. Akhirnya reda juga kiamat. Ya, kalau kita melihat di kapten semua kayu-kayu berserak, apalagi zaman Nuh, ketika dia melihat seluruh permukaan bumi ini ditenggelamkan oleh air. Dan begitu airnya apa yang dilihatnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tentu kita tidak ingin mengulangi pengalaman yang pahit ini. Nah, kalau kita bisa mengingat selama 2025 untuk mengingat yang pahit itu tidak susah. Ya kan? Untuk mengingat pengalaman-pengalaman buruk, penyakit, masuk rumah sakit, kena masalah, nah, itu masih segar di ingatan kita. Saudara, bahkan ada yang menjadi trauma, bahkan ada yang tergores di batinnya. Ya, seperti kemarin anak umur 12 tahun bisa bunuh ibunya. Makanya ibu-ibu jangan merepet boleh, tapi jangan melukai hati anakmu. Boleh marah. Alkitab juga bilang kau boleh marah, tapi jangan bikin luka batinnya. Anak ini bunuh mamanya. Anak ini masih 12 tahun. Siapa 12 tahun di sini? Enos hampir. Rahel. Ya. Orang curiga bapaknya yang bunuh. Ternyata tentu saudara, ini masalah tidak bisa lupa. Ya. Nah, jadi ketika Nuh
dengan air bah. Ayat 20. Hal yang pertama dilakukan oleh Nuh, ya, bukan makan enak, bukan aduh udah 150 hari hidup terombang-ambing, nggak bisa tidur dulu lah, bakar dulu, makan dulu lah. Saudara, Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dia mendirikan altar. Dia mendirikan meja persembahan bagi Tuhan. Itu yang pertama dilakukannya. Saudara, apa yang pertama saudara lakukan ketika saudara mengalami yang pahit? Apa yang pertama saudara lakukan ketika saudara mengalami masalah yang beruntun? Sakitnya tidak sembuh-sembuh, masalah sini berganti. Nah, tiba ada waktu kelegaan, jalan-jalan. Nuh mendirikan mesbah. Saudara, keluar dari bahtera, hal yang pertama yang dilakukan oleh Nuh, dia akan membuat mesbah penyembahan kepada Allah. Diambilnya binatang yang halal. Ini kan berarti ada seleksi. Binatang yang haram tidak diambilnya. Untuk apa aku memberikan sesuatu kalau Tuhan tidak menerima itu niatnya? Jadi kalau dia paksakan memberikan binatang yang haram, Nuh sendiri pasti tahu tidak akan bakalan diterima Tuhan. Maka dipilihnya binatang yang halal. Binatang yang halal jauh lebih sedikit dari binatang yang haram, betul nggak? Halo, ini masih ada ngantuk-ngantuk sisa semalam. Ya, nah dicubit dulu. Kalau ada yang ngantuk, cubit kampung. Ini kau ngantuk, nah, dicubit aja. Ya, saudara. Kita kalau ngasih persembahan, niat nggak? Coba tanya hati, niat nggak Tuhan terima? Ada nggak setiap kali saudara datang memberi persembahan, atau udah nggak terpikir lagi? Yang penting kasih aja. Masih berbicara nggak hati nurani kita? Aku ingin persembahanku ini diterima Tuhan. Niat nggak? Itu dulu. Makanya Nuh, dia ingin persembahannya diterima Tuhan, maka dia memilih binatang yang halal. Amin. Karena niatnya supaya Tuhan terima persembahannya. Apakah kita memberi persembahan sudah merupakan sesuatu yang liturgis, biasa saja? Mau diterima Tuhan, mau tidak diterima Tuhan, tidak pernah kita pikirkan. Setiap kali kita memberi kepada Allah, karena Tuhan mengajar ada persembahan yang diterima Tuhan, ada yang tidak. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Saudara, seandainya Pak Nabi itu ngasih saya baju, ya, dia kasih saya baju, terus nanti Pak Nabi itu main ke rumah saya, dilihatnya baju yang dikasihnya saya jadikan keset lagi. Marah gak Pak? Tidak dihargai pemberian saya, ya. Menjadi hilang. Nah, karena saya nggak pakai. Atau saudara ngasih makanan sama tetangga atau sama teman, terus karena makanan yang kita kasih ini dia nggak suka, begitu kita kasih sama dia, datang dia dikasih mana? Mau kamu dikasihnya makanan yang kita kasih, dikasihnya sama orang di depan, silakan.
Jadi kalau kita mau memberikan itu, niatlah untuk diterima. Makanan kesukaannya apa ya? Oh ya, Pak Pendeta tuh suka makan yang asin-asin. Beli aja garam sekilo. Iya kan? Pasti diterima. Misalnya, oh Pak Pendeta ini suka baju. Saya perhatikan dia pakai baju suka yang warna. Ini pura-pura aja, nanti jangan pula serius ini. Curhat pula saudara pikir, ini pendeta curhat. Pendeta itu suka kayaknya bajunya warna putih. Terus saudara ingin ngasih warna putih. Saya pakai nggak? Nah kenapa? Karena engkau tahu isi hati saya. Itu persembahan. Nggak asal kasih. Ada hubungan. Amin. Nah saudara kasih, terus saudara mau ngasih snack sama Ibu Sitona, kasih kuping gajah. Nah jangan kasih kuping harimau. Nggak dimakan itu, dikasihnya nanti sama tetangganya. Ada yang aku pengen kuping gajah, dikasih kuping harimau. Jadi kita itu memberi sama Tuhan, kita nggak tahu isi hati Tuhan. Kita nggak punya niat diterima Tuhan. Halo? Nah, saudara, saya banyak baju koko itu dikasih putih. Setiap waktu main badminton dulu ya, hadiah baju koko, hadiah sarung, baju koko, sarung. Ada peci 2 kali, nggak tahu saya kasih sama siapa. Tiba ada kawan meninggal, saya mau pakai nggak ketemu lagi. Dia saya kasih Bang Hilal juga waktu. Ya dia ngasih sesuai dengan komoditasnya dia. Kapan saya mau pakai itu? Nah, kalau kita mau memberi, tentu berilah yang kita kenal, dia suka. Amin. Nah, ketika karena ini niatnya mau memberi untuk Tuhan, dan dia ingin Tuhan menerima pemberiannya, maka dipilihlah binatang yang halal, sekalipun yang halal itu susah nyarinya. Makanya persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah sekarang lihat gak kita hari ini, persembahan kita diterima Tuhan? Ada gak berbunyi iman kita itu? Aku mau Tuhan. Nah itu dulu dasarnya saudara. Ya, itu dulu langkah pertamanya. Oh, kolekte biasa, durung-durung biasa, mecahkan uang biasa, ngasih 5.000 biasa, ya kan? Tapi memberikan dengan niat, Tuhan, jangan tolak persembahan saya. Kan paling enak. Misalnya RC kasih saya baju, terus begitu khotbah saya pakai. Senang gak dia? Belum dikasih aja udah senang. Gitu. Sorry ya, ini gak curhat ini. Iya. Dalam hati kita kan, dipakai. Senang gak saudara kalau pemberian saudara diterima Tuhan? Amin. Senang gak? Nah, ketika baru kita masuk pada ayat 21, sama-sama kita baca 2-3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Wow, saudara ingin masalah 2025 nggak ngikut, penyakit
bencana, musibah tidak mengikuti kita 2026, amin. Kiranya itu terjadi bukan karena doanya Nuh, bukan karena Nuh bilang Tuhan jangan kau berikan lagi air buat Tuhan, kapok dia Tuhan. Gak sanggup aku Tuhan, kau beri sekali lagi Tuhan, lebih baik aku mati. Nuh gak ada bilang. Karena Allah mencium persembahannya. Saudara, rumah saya dekat dengan kafe yang sebelah. Karena dekat, kami korban mencium yang enak. Jadi selera makan ada terus. Begitu udah berasa dapur sebelah, sekalipun di rumah makan ikan teri, ya kalau ikan asin anak saya nggak mau. Makan, sekalipun mencium baunya. Ya kalau mereka udah tangtung itu, ya kan saya. Lalu selera, walaupun di rumah beda dengan yang di sebelah. Nah, saudara, ketika Tuhan mencium wanginya itu, Tuhan mencium aja Tuhan udah senang. Nggak ku kasih lagi air bah. Karena itu, kalau air bah tidak terjadi lagi, itu karena Allah menerima persembahannya. Amin. Amin. Nah kalau saudara nggak mau segala yang jelek, segala yang buruk, tidak mau mengikutimu lagi, berhenti di 2025. Tepat 00 tadi malam, semua yang buruk, semua yang jelek, semua yang musibah putus, terhambat di jam 00 tadi malam. Itu akan terjadi apabila Tuhan menerima persembahan saudara. Bukan karena tadi malam saudara nangis-nangis, tahun depan diulang lagi. Maaf. Gak ulangi lagi berkali-kali kau. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu nggak apa kata Tuhan di sini? Coba baca ulangi. Aku takkan mengutuk bumi lagi, amin. Karena manusia, lihat situ. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan sejak detiknya aku takkan membinasakan lagi. Tuhan tahu, sekalipun nanti kau silap, sekali nanti kau tidak ingat, kau jatuh lagi. Tuhan tahu sisi kemanusiaan kita. Tuhan tidak pedulikan itu. Amin. Ya tak? Tadi malam minta maaf. Baru tadi malam minta maaf, sebelum gereja udah diulang lagi. Sebentar hanya bertahan. Tapi Tuhan tahu kok itu. Makanya bukannya Tuhan tidak tahu manusia itu akan salah lagi, jatuh lagi. Tapi Tuhan sudah berjanji. Karena sudah ku terima persembahan dulu, tidak akan ku berikan air bah. Amin. Nah sekarang masalahnya persembahan kita diterima Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan kita wangian, harum. Nah, saya tak catat dari bahasa aslinya. Jadi saudara, persembahan itu yang disebut dengan wangi, ya misalnya saya ngasih 1 juta, Pak Sentonga ngasih 1 juta. Ya sama, Habel ngasih persembahan, Kain ngasih persembahan. Saudara, secara jumlah, secara angka mungkin jumlahnya sama besar.
Tapi dari kedua persembahan saya dan Pak Setengah, mana yang harum di mata Tuhan, di penciuman Tuhan, sehingga Tuhan datang mendekat. Nah, harum itu adalah ketaatan. Ketaatan kita, ketulusan hati kita, kasih sayang kita sama Tuhan, itulah yang membuat persembahan kita harum. Amin. Makanya kenapa persembahan persembahan Habel diterima Tuhan? Karena Habel orang benar, orang taat, orang yang dekat dan setia kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena Kain adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi persembahan yang dicium Tuhan, yang wangi, yang membuat Allah bilang sama Nuh, aku tidak akan berikan lagi air bah, karena dia mencium bau wangi. Wangi itu lahir dari ketulusan, dari ketaatan Nuh kepada Tuhan. Itu yang membuat persembahannya wangi. Amin. Jadi bukan masalah adu banyak. Saudara, itu makanya persembahan itu bukan masalah jumlah yang besar. Sama dengan ibu janda. Yesus bilang banyak orang kaya memberi lebih, tapi mereka memberi bukan karena mereka taat sama Tuhan, bukan karena mereka tulus mengasihi Tuhan. Tapi ibu janda ini, dia memberikan 2 peser, tapi dia memberi dengan tulusnya, dengan cinta, dengan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau kita memang taat, apapun yang ada pada kita, kita berikan. Kalau memang Nuh taat, maka dia pilih binatang yang halal. Makanya banyak orang memberikan yang terbaik. Jadi yang terbaik, persembahan yang terbaik itu yang mana? Bagi Nuh, persembahan yang terbaik yang halal. Yang haram banyak berserak. Saudara, makanya waktu Tuhan pergi ke bait suci, Yesus pernah marah di bait suci. Karena apa? Karena bait suci dijadikan sarang penyamun. Apa artinya? Bahwa bait suci dipakai hanya untuk mencari uang. Saudara tahu persembahan waktu itu cukup banyak, sangat banyak, karena sudah jadi bisnis, sudah jadi persembahan itu dan mencari keuntungan. Tapi Yesus marah. Dibongkar bangkirnya, dibolak-balikannya meja, disepaknya meja. Jangan kalian menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Rumah Bapakku adalah rumah doa. Yesus marah. Banyak uang berserak di situ, saudara. Banyak uang yang dihambur-hamburkan. Tapi bagi Tuhan, itu persembahan yang haram. Tuhan tidak bisa cium. Nah, makanya hari ini sebentar saya akan selesai dengan khotbah saya. Saya mau mendoakan setiap keluarga yang datang memberi persembahan. Berharaplah bahwa hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, persembahkan. Yang bikin Tuhan mau mencium persembahan itu, karena yang membuat wangi persembahan itu, yang membuat wangi masakan ibu-ibu apa? Bumbunya kan, bukan ayamnya, bukan dagingnya, bukan udang. Walaupun yang kau masak mahal, daging sapi, ayam kampung, udang, yang bikin wangi
itu bumbunya. Amin. Yang membuat wangi persembahan kita ini, bumbunya adalah ketaatan, ketulusan kita, niat hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat persembahan tadi jadi harum. Amin. Iya. Masaklah daging, tidak ada bumbu, makan nggak saudara? Oh ini mahal ini daging kebuli. Ya, ini ikan kerapu. Oh ini ikan salmon. Masalah. Tapi nggak ada bumbunya. Bawa apa? Nggak ada gunanya. Ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Jadi jangan sudah melupakan. Izinkan Tuhan hari ini cium persembahanmu. Karena ada bau wangi yang lahir dari hatimu. Amin. Ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 15 ayat 22. 2-3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, dalam bahasa Ibrani, mendengarkan itu artinya sama persis dengan taat. Kau dengar enggak? Itu artinya kan kita taat. Kau paham enggak? Itu artinya taat. Ya, jadi yang berkenan kepada Tuhan bukan materinya, bukan lembunya. Itu udah harum itu lembunya. Mau lembu, mau domba, itu udah ada harumnya. Tapi ketaatanmu dan pengertian kita, takut akan Tuhan kepada Tuhan, itulah yang membuat korban tadi jadi harum. Maka diterimalah persembahan itu. Amin. Dan ini berjalan bersama. Dan itulah yang terjadi. Saudara, betapa bangganya Tuhan ketika, betapa senangnya hati Tuhan ketika Dia menerima persembahan kita. Amin. Nah, hari ini kesimpulan khotbah ini, kalau saudara mau mengalami berkat seperti yang dialami oleh Nuh, bahwa Allah tidak akan menurunkan lagi air bah sampai selama-lamanya, karena Allah mencium persembahan yang wangi dari Nuh, bukan karena Nuh merengek-rengek untuk menyetop air bah. Kita orang Kristen, kita tidak sama dengan agama sebelah. Wah, musibah terjadi sampai ada kemarin terakhir di YouTube. Kenapa setiap kali musibah di akhir Desember? Karena orang Kristen menuhankan manusia. Allah punya anak, makanya Allah marah setiap akhir Desember. Mereka jadikan manusia sebagai Tuhan, makanya Allah marah. Tapi yang dihantam kok Aceh. Ya kan? Sampai ada yang sholat sembahyang di depan gereja. Isu. Apapun alasan, kita tidak seperti itu. Kalau mau berhenti ibadah itu,
Kalau mau stop hari ini, yakin persembahanmu dicium sama Tuhan. Terus dunia wangi. Amin. Kita bisa memberikan uang, tapi tanpa ketulusan, tanpa ketaatan, tidak ada wanginya. Engkau bisa masak rendang, daging mahal, tidak ada bumbunya, tidak ada gunanya. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Bukan dengan tangan yang hampa, ku datang. Tidak. Ya, kita nyanyikan, kita siapkan saudara. Saudara punya niat memberi, berikanlah dengan hati yang taat. Dengan tangan yang lapang datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang
kita, bahwa yang kita berikan ini lahir dari ketaatan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukur, haleluya, melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang baru Tuhan, dan sejati di hadapan Kau. Yesus, ku terima korban syukurku ini, syukurku ini yang mengalir di hati sebagai persembahanku Tuhan. Nyembah takkan pernah ku bawa, kita gandakan kita takkan terima Tuhan Tuhan. Haleluya, siapakah kami Tuhan? Kami syukuri Tuhan ini. Engkau terima persembahan kami, Engkau cium ada bau kami dengan yang tulus. Yesus, oh lihat hati kami ya Tuhan, lihatlah Yesus, terimalah Tuhan, karena syukurku ini mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Bapak Ibu, saya juga manusia biasa, sama seperti Bapak Ibu. Bukan saya yang menilai hati. Hadapkanlah diri kita kepada Tuhan. Rindukanlah hari ini Tuhan mencium persembahan kita. Dia mencium bau ketaatan kita, bau ketulusan. Kalau Tuhan menerima persembahan ini, tidak akan bisa saudara hitung betapa besarnya balasan Tuhan. Mari dari hati kita yang paling dalam, pulanglah sebagai orang yang diberkati seperti Tuhan memberkatimu. Mulai hari ini, persembahkanlah persembahan yang wangi kepada Tuhan. Haraplah hari ini, Tuhan, terimalah persembahan ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus, Engkau sendirilah korban persembahan itu. Engkau sendirilah korban penebusan itu. Yesus, Engkau sendirilah korban keselamatan itu. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kami. Apa yang kami korbankan tidak seberapa, tapi ketulusan yang kami korbankan, ketaatan yang kami naikkan kepada Tuhan, itu tidak ternilai harga. Rasa takut kami, rasa cinta kasih kami kepada Tuhan, itulah yang menyertai persembahan ini. Tuhan Yesus, sungguh kami rindu Tuhan.
2026 ini seperti Nuh menerima berkatnya. Bukan kekayaan alam, bukan kekayaan bumi yang menjadi kebanggaan Nuh, tapi ketika Allah berjanji takkan lagi mencurahkan air bah, sehingga manusia bisa bercocok tanam, menuai, membajak. Itulah berkat yang luar biasa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, biar mulai hari ini Tuhan mengajar kami bagaimana memberi persembahan yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah persembahan ini, kuduskanlah hati kami seperti hati Habel. Berkatilah kami seperti Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah berkat kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Terimalah berkat rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia, anugerah dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari antara orang mati untuk membangkitkan kita. Dan bawalah kuasa, kekuatan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi kita, memberkati kita sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sanalah kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, Bapa, terima kasih. Bapa, kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang baru. Amin.